Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua kita untuk materi trigonometri matematika wajib kelas 10. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar menuntut ilmu sebagai bekal di masa depan nanti. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah Ibu minta untuk mencatat materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Pada saat menonton video ini, silakan kalian sambil melihat catatan kalian agar lebih mudah dipahami. Langsung saja, untuk materi trigonometri kelas 10 matematika wajib ya, itu akan ada beberapa materi, yaitu yang pertama tentang ukuran sudut. Ukuran sudut itu derajat dan radian. Yang kedua itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu berkaitan tentang sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Yang ketiga adalah nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi di trigonometri itu ada sudut istimewa, di mana nilainya itu sudah ada dan mudah dihafal. Yang terakhir adalah relasi sudut. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang ukuran sudut. Ukuran sudut yang akan kita bahas itu yaitu derajat dan radian. Nah, sebelum kita membahas tentang derajat dan radian, kalian harus tahu dulu simbol derajat itu seperti apa dan penulisan radian itu seperti apa. Tanda bulat di atas nanti, ini seperti di layar ini. Ini dibaca derajat, kalian harusnya sudah tahu, dan rad ini dibaca radian. Jadi ini menyatakan simbol derajat, yang bulat ini radian menyatakan radian, rad menyatakan radian. Nah, kemudian yang harus kalian ingat adalah satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Ingat, satu putaran penuh, maksudnya satu putaran penuh itu gini. Dari awal kembali lagi ke awal, itu satu putaran penuh, itu 360 derajat ya. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian ada yang namanya sifat 4.1, yaitu di mana 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Nah, kenapa jadi 2pi? Karena nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Kalian sudah tahu nilai pi itu pasti 180 derajat. 180 derajat. Atau 1 derajat itu pi per 180. Ya iya. Kan tadi gimana? Karena nilai pi itu 180, makanya 1 derajat itu pi per 180 derajat. Nah, di sini 1 radian itu sama kurang lebih sama dengan 57,3 pi. Ya. Jadi 1 radian itu kurang lebih sudutnya 57,3 pi. Nah, di gambar yang pertama itu ada yang namanya 1 per 360 derajat. Jadi cuma 1 derajat aja. Jadi anggapannya itu tidak sampai 1 putaran, tapi 1 per 360 derajat putaran. Gambar kedua itu 1/4 putaran. Kenapa dibilang 1/4 putaran? Karena dalam lingkaran itu biasanya dibagi 4. Kalau dibagi 4 berarti ini kalau kita teruskan kan menjadi 4. Kayak kue jadi 4 gitu. Makanya karena sudutnya yang diketahui cuma yang ini, makanya dibilang 1/4 putaran. Gambar yang ketiga itu setengah putaran. Karena dari ini membagi lingkaran menjadi setengah, makanya disebut setengah putaran. Kalau misalkan nanti ada di sini sampai sudutnya sampai ke sini ya. Dari sini sampai ke sini, itu artinya berapa? Artinya 3/4. 3/4 putaran. Terus yang kelima adalah 1 putaran penuh dari awal sampai akhir, berarti itu namanya 1 putaran. Ingat tadi, 1 putaran itu nilainya 360 derajat.
Untuk materi ukuran sudut di sini, kalian fokusnya adalah mengubah dari derajat ke radian, ataupun dari radian ke derajat, atau dari putaran ke derajat atau putaran ke radian. Itu fokusnya di sini. Jadi ini masih awal-awal, kalian hanya cuma fokusnya ke mengubah dari putaran ke radian atau putaran ke derajat. Nah, caranya bagaimana? Nah, dari sifat yang tadi, kita akan mencoba mengubah dari derajat ke radian. Dari derajat ke radian. Nah, caranya kayak apa? Caranya adalah dengan mengalihkan derajat tadi dengan pi per 180 derajat. Contohnya, nah, ada 1/8 putaran. Ingat tadi, satu putaran itu berapa? Oh, satu putaran 360. Makanya di sini 1/8 dikali, kan ini ada putaran, kalimat putaran. Putaran tadi 360, makanya 1/8 dikali 360 derajat. Berapa didapatkan? Didapatkan 45 derajat. Nah, dari derajat ini baru bisa kita ubah ke radian. Jadi, kalau kita mau mengubah disuruh menentukan ubah 1/8 putaran itu berapa radian. Nah, kita harus mencari sudutnya dulu. Ya, kita harus mencari ke derajatnya dulu. Makanya 1/8 dikali 360 derajat. Dan didapatkan berapa sudutnya? 45 derajat. Nah, dari bentuk derajat ini baru bisa kita ubah ke radian. Caranya, kalikan sudut yang diketahui. Kalikan sudut yang diketahui ini dengan pi per 180 derajat. Jadi kalikan sudut yang diketahui. Sudutnya kan diketahui 45 derajat. Oh, berarti langsung kalikan pi per 180 derajat. Ingat ya, ketika derajat itu cuma perlu simbol bulatan di atas aja. Tapi kalau radian berarti harus mengandung pi. Nggak ada nanti hasilnya itu 1/4 radian, itu nggak ada. Pasti harus ada 1/4 pi radian. Tuh. Jadi ketika mau mengubah putaran ke radian, kita harus mencari derajatnya dulu, baru dari derajat bisa kita ubah ke radian. Contoh nomor 1. Nah, contoh nomor 2 sama. 1/3 putaran berapa radian? Sama. 1/3 kita kali 360 dulu. Didapatkan sudutnya berapa? Sudutnya 120 derajat. Nah, dari derajat ini baru kita ubah ke radian dengan cara mengalihkan pi per 180 derajat. Jadi 120 derajat kita kalikan pi per 180 derajat, dapatnya 2/3. Kayak apa caranya? Ini nah, 0 dengan 0 kita coret dulu. 0 dengan 0, atas dan bawah kalau untuk perkalian boleh. Sambil ingatin lagi materi perkalian bilangan pecahan. Terus 12 dengan 18. Berapa nih? Coba Bang kita bagi 6. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Sisa berapa? Pembilang. Oh, pembilangnya sisa 2 dan kali pi. Berarti 2 pi. Penyebutnya sisa 3. Oh, 2/3 pi radian. Nah, kalau soal nomor 3, karena sudah diketahui sudutnya, langsung saja kita kalikan sama kayak tadi. Disederhanakan. Nah, di sini 225 derajat dikali pi per 180 derajat rad sama dengan 5/4 pi rad. Sama nomor 4, bedanya kita mengubah dari derajat ke putaran. Kalau mengubah ke putaran, tinggal kita bagi aja, tinggal kita kali aja 1/360 derajat. Ya. Jadi 1200 derajat dikali 1/360 derajat sama dengan 10/3 putaran.